Hey guys, besok aku masih ada ujian akhir semester buat kimia, tapi aku sempetin aja buat bikin vlog lagi. Oke, jadi gimana kabar kalian? Gue harap kalian lagi nyantai aja. Oke, kita udah ngelewatin masa SBMPTN. Dan aku gak tahu sebenarnya mau bikin vlog tentang apa, karena aku lihat di channel aku, video yang paling banyak ditonton itu video yang tema seputar SBMPTN. Nah, jadi di video kali ini aku... Hey, kamera rolling and... Hey guys, jadi kita sudah memasuki... Hey guys, jadi hari ini adalah hari H-0 SBMPTN. Sekarang masa SBMPTN udah lewat. Aku nggak tahu mau bikin apa, atau mungkin aku mau bikin. Sebenarnya aku kepikiran buat bikin tentang ujian mandiri, tapi sebenarnya buat ujian mandiri itu menurut aku lebih gampang daripada SBMPTN. Kalau kalian biasa belajar dengan cara kayak cara belajar tradisional, kalian belajar kayak cara mau belajar buat UN. Kalian baca buku, sering ngerjain soal. Kalau kalian kayak gitu, kemungkinan kalau kalian ntar waktu ngerjain soal ujian mandiri, kalian bakal fine-fine aja, karena soalnya lebih cenderung kayak soal UN, cuma lebih ribet dikit. Tapi aku gak tahu buat simak UI itu kayak gimana, karena aku lihat soalnya itu ya agak wow juga. Jadi buat kalian yang saat ini mau nyoba simak UI, good luck lah. Tapi kayaknya kalian bakal fine-fine aja karena kalian udah ngelewatin SBMPTN, dan susah-susahnya simak UI paling juga sama lah. Sok tahu. Oke, balik ke vlog. Oke, kayaknya di vlog ini aku bakal ngomongin soal ujian mandiri, dan lebih spesifiknya ujian mandiri yang pernah aku coba. Jadi vlog kali ini adalah pengalaman aku ngikutin ujian mandiri. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, aku ikut ujian mandiri buat ikut kedokteran UII. UII itu kedokteran swasta yang ada di Indonesia, dan letaknya di Jogja, dan itu termasuk salah satu universitas swasta tertua di Indonesia, dan lumayan keren lah bagi beberapa orang. Aku ikut nyoba daftar itu karena pertama banyak keluarga aku, bahkan kebanyakan dari keluarga aku lulus dari sana, dan ya karena itulah aku jadi mutusin buat nyoba ya aja. Walaupun nilai aku di sekolah gak pernah bagus, tapi kalau ada jalur buat ikut ujian mandiri, masih ada harapan buat aku ikut. Siapa tahu aku hoki, siapa tahu aku ya diterima. Jadi aku putusin buat coba aja, cobaan pertama. Dan kalau gak salah itu justru sebelum SBMPTN. Jadi waktu itu masih sepi, ya gak sepi juga sih, lumayan rame. Jadi waktu itu masih sepi, dan aku putusin buat coba. Bisa teman-teman yang lain lagi sibuk UN, aku udah nyoba buat ikut ujian mandiri itu. Aku coba ujian pertama lolos, ujian tertulis lolos, ujian wawancara lolos. Jadi ternyata aku diterima jadi dokter di UII. Itu buat shock keluarga aku, karena ya nilai aku gak pernah bagus tapi kok bisa diterima di kedokteran. Dan waktu itu UKT-nya lumayan mahal juga, sekitar ya 100 ke atas. Keluarga aku tetap seneng aja walaupun UKT-nya tinggi, karena ya yang penting aku bisa kuliah dan kedokteran. Dimana kedokteran itu ya impian semua orang kayaknya. Oke, lanjut. Yang kedua, aku coba ikut ujian mandiri kedokteran Undip, masih kedokteran, dan kali ini aku pengen coba buat perguruan tinggi negeri. Waktu itu aku udah lolos di UII, dan aku paling nggak udah punya cadangan. Oke, jadi aku putusin buat coba di Undip. Kenapa? Karena pertama dekat rumah, dua karena PTN, lebih kelihatan keren aja. Oke, aku putusin aja buat nyoba di Undip. Waktu aku ikut ujian tertulisnya, ternyata soalnya nggak sesusah soal SBMPTN. Harusnya gampang kan? Enggak buat aku. Gini, aku sering bilang di video aku, karena kalau aku gak pernah belajar dengan cara yang umum. Aku belajarnya tuh caranya agak seenak aku sendiri. Aku biasa belajar lewat internet. Gak doyan aku belajar lewat buku. Jadi aku gak ngikutin pola pikir siswa yang belajar dengan cara biasa, dimana mereka ya belajar terus lama-lama mereka jadi pintar. Enggak, aku cenderung spontan. Nah, kelebihannya kalau aku kasih soal yang susah tapi menantang kayak SBMPTN, aku jadi seneng semangat buat ngerjain, karena itu soalnya belum pernah aku tahu dan tertantang rasanya. Tapi kalau soalnya kayak soal UN atau soal SMA biasanya, dimana soal ujian mandiri Undip ternyata mirip kayak gitu, atau mungkin kebanyakan soal ujian mandiri universitas pada lainnya, itu susah buat aku. Dan ternyata waktu aku lihat pengumumannya, ternyata bener aja aku gak diterima. Tapi gak apa-apa, it's fine. Aku udah diterima di UI itu, dan SBMPTN belum diumumin hasilnya. Oke, lanjut. 3, aku coba daftar kedokteran UGM internasional. Ini keputusan yang bego banget buat aku, karena ya sebenarnya bukan apa-apa, tapi yang jadi masalah itu biaya masuknya yang mahal banget. 1 juta buat daftarnya, dan gak bisa diambil. 1 juta, men. 1 juta tuh bisa buat apa? Bisa buat Oke, jadi
aku nyoba, entah kenapa, nyoba UGM Kedokteran Internasional. Itu waktu sebelum aku daftar di Kedokteran Undip. Dan setelah aku daftar di Kedokteran UII. Aku mikir buat daftar itu mungkin karena, ya pertama UGM, kelihatan keren banget. Salah satu universitas paling top di Indonesia. Kedua, internasional, kelihatannya keren banget bisa masuk Kedokteran Internasional lagi. Wow, waktu itu udah, menurut aku udah idaman semua mertua. Jadi aku putusin aja buat daftar. Waktu aku di sana, waktu aku di tempat ujiannya, aku shock karena tempatnya itu dipenuhin sama anak-anak metropolitan kayak dari Jakarta, kota-kota besar lainnya. Mereka ya datang pakai mobil mewah, mereka bahasanya pakai lu gue gaul gitu. Dan aku di situ pakai aku kamu ya masih kelihatan deso gitu. Dan waktu itu aku ngerasa minder banget karena ya masih belum kebiasa aja, gak kayak sekarang. Nah, gak cuman itu, aku juga harus kerjain soal banyak banget, semuanya dalam bahasa Inggris. Masalahnya bukan di bahasa Inggrisnya, masalahnya itu di banyaknya soal dan betapa aneh soalnya. Gak kayak soal SBMPTN, ataupun soal UN, ataupun soal ujian mandiri. Soalnya itu cenderung kayak nguji kamu, iya pengetahuan kamu tentang dunia medis. Apa sih yang kamu tahu sejauh ini tentang ya dunia medis, dan jelasin dalam bahasa Inggris. Oke, waktu itu masih bisa dijawab lah kalau tanya soal kayak gitu-gitu. Masalahnya itu waktu di kayak ujian yang matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Aku kimia bahasa Indonesia aja masih gak ngerti, apalagi bahasa Inggris. Tapi aku tetap kerjain aja, walaupun aku ya waktu itu udah stres banget dah, udah kebelet nangis. Dan itu akan waktu yang lama, sekitar dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Gila, lama banget. Dan waktu itu aku udah nggak tahu lagi, bodo amat, yang penting udah selesai. Walaupun aku harus ngeluarin duit 1 juta cuma buat digituin doang. Dan ternyata bener aja waktu pengumumannya, seret aku lihat Anda dinyatakan tidak diterima. Ya gak kaget sih sebenarnya. Udah nggak sedih lagi, soalnya ya udah kebayang dari jauh-jauh hari. Udah oke, ini bodo lah, udah. Sayang sih kebuang duit 1 juta, tapi ya mau gimana lagi. Tapi walaupun gitu aku dapat sesuatu lah dari kejadian itu, yaitu aku dapat hikmah. Hikmahnya adalah kalau kalian mau ngabisin duit 1 juta cuma buat digituin, mungkin kalian bisa cari alternatif yang lain. Atau mungkin kalau kalian pengen ya bisa pamer ke teman-teman kalian, woi aku udah daftar kedokteran UGM Internasional loh. Dan bisa gitu, walaupun kalian nggak tahu hasilnya kayak gimana, paling nggak kalian bisa pamer, kalian bisa dapat deskripsinya. Nih, kalian dapat deskripsi. Kalian dapat deskripsinya kalau kalian daftar. Dari 1 juta dapat deskripsi doang. Top. Makasih. Oke. Jadi itu yang bisa aku share ke kalian soal pengalaman aku ikut ujian mandiri. Aku harap kalian saat ini udah dapat pencerahan kurang lebih dari pengalaman aku yang campur aduk kayak gini. Intinya tenang aja, santai, semuanya tuh dibawa enjoy, gak usah maksa. Ntar kalau emang rezeki kalian itu pasti bakal datang ke kalian, gak akan datang ke orang lain. So yeah, just take it easy man. Oke, klik like, subscribe, dan komentar biasa kalau kalian suka sama video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.